Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Timotius Tediarson, 2070-231057 dari kelas B1. Saya menyelesaikan tugas analisis performance jaringan. Saya mengangkat tema Human Performance Technology. Apa yang dimaksud dengan Human Performance Technology? Human Performance Technology atau HPTI atau teknologi kinerja manusia adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi. Menjadikan sebuah strategi untuk pemecahan masalah dengan menggunakan serangkaian metode, prosedur, dan juga strategi. Nah, teknologi kinerja manusia bila kita melihat secara holistik, dia itu menggunakan berbagai jenis analisis dan intervensi untuk meningkatkan kinerja dan itulah tujuan dari kinerja teknologi manusia, yaitu meningkatkan kinerja manusia. Nah, salah satu model yang digunakan dalam studi dan pekerjaan sebagai teknolog kinerja adalah yang paling cocok, model teknologi kinerja manusia. Nah, 4 fase umum dalam klasifikasi, yang pertama adalah analisis, yaitu analisis untuk mengetahui apakah ada kesenjangan kinerja. Kita dapat melihatnya berdasarkan skema kinerja yang diinginkan dan juga skema kinerja yang, sebenarnya ada dalam diri kita atau dalam organisasi kita. Yang kedua adalah market analysis dan target, menentukan intervensi yang memiliki 2 kategori utama, yaitu lingkungan dan juga individu. Yang ketiga, menerapkan wawancara. Untuk melakukan ini, kita perlu bermitra dengan individu di dalam ataupun di luar dari organisasi, untuk mengumpulkan data-data yang lebih objektif dan data-data yang lebih substansi dari kita, mendengarkan dan juga menyimak berbagai opini atau pendapat dari berbagai individu yang ada di organisasi tersebut. Yang keempat adalah kita melakukan evaluasi, mengevaluasi apa yang terjadi untuk mendapatkan proses yang lebih baik dari apa yang sudah kita buat analisisnya. Ya, jadi diperlukan evaluasi-evaluasi dari apa yang kita lakukan sebelumnya, kekurangan apa yang itu dapat ditingkatkan, kita perlu evaluasi di dalam tahapan fase terakhir klasifikasi ini. Nah, apa sih klasifikasi model HPT ini? Yaitu keragaman isi dan struktur berbagai model HPT memungkinkan sejumlah skema dan klasifikasi yang berbeda. Seseorang mungkin dapat mengidentifikasi tertentu, misalnya menggunakan model yang berfokus pada kinerja individu versus kinerja organisasi, dan model yang didasarkan pada aliran proses model ada 2 ya, ada linear sama non-linear. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis model HPT. Di sini ada 5 jenis ya. Yang pertama adalah performance, yang kedua adalah cost analysis, 3 intervention selection, 4 intervention implementasi, dan 5 evaluasi. Nah, untuk menjelaskan analisis performansi jaringan dari sisi human, penerapan teknologi manusianya, di sini dibagi menjadi 5 ya, yang tadi sudah disebutkan ada 5 jenis. Yang pertama adalah performance analysis of need or opportunity. Ya, di sini ada tahapan-tahapannya. Ya, organisasi analisis, kita perlu menganalisis organisasi kita, terus juga ke, analisis yang bersifat environment, ya, bersifat, dia itu bisa dipakai untuk organisasi atau kita analisis dari, lingkungannya, lingkungan kita dan juga lingkungan di luar kita, tapi yang berhubungan dengan organisasi kita. Yang kedua juga kita harus, lihat performansinya dan gap analisisnya, apakah terjadi, suatu jarak yang jauh dari apa yang kita inginkan, itu kita perlu dalam gap analisis. Nah, ya kan, kita juga perlu dari gap ini kita juga sebelumnya perlu data-data, aktual ya, untuk kita lihat, eee, mana yang aktual, kita bandingkan dengan mana yang kita inginkan dengan visi misi organisasi kita.
Nah, tahapan yang kedua adalah cost analysis. Cost analysis itu analisis penyebab. Kita bisa melihat penyebabnya itu dari data-data yang kita punya, dari feedback, terus dari konsekuensi, insentif yang diterima atau dari reward organisasi, ya. Atau dari faktor individual kita bisa lihat skill dan pengetahuan, kapasitas individunya, dan motivasi atau ekspektasi dari satu individu. Ya, berikutnya adalah, tahapan intervensi, tahap ketiga ya, intervention, selection, design, and development. Di sini ada, beberapa contoh intervensinya, dengan, pembelajaran, masih support, job analysis, human resource, dan lain sebagainya. Dan bisnis case-nya ada kepemimpinan, komitmen kepemimpinan, visibility, dan juga sustainability. Berikutnya adalah invention, implementasi, dan maintenance. Di sini ada beberapa teknik, yaitu teknik bekerjasama dengan pihak lain, ya networking, terus ada juga proses untuk berkonsultasi, berkomunikasi, dan project, bagaimana kita manajemen suatu project. Ya, ini tahap yang keempat ya, intervention, implementasi, and maintenance. Nah, tahap yang terakhir, jenis yang terakhir adalah evaluasi. Kita perlu membuat evaluasi, di sini dibagi dalam beberapa level ya. Level yang pertama, level yang ke-0, performance analysis, ya, ini formatif. Yang kedua, level 1 dan 2 itu ada summative, evaluasi of immediate dari reaksi dan juga pengetahuan dalam aplikasi. Yang ketiga adalah confirmative of evaluasi, ya, apakah itu sustain dengan, atau memiliki dampak, atau memiliki efisiensi, atau berefektif, atau bernilai pada, visi dan misi dari organisasi kita. Itu perlu adanya dengan evaluasi ini. Yang keempat adalah evaluasi meta evaluasi dari, 5 tahapan tadi, formatif, sumatif, dan konfirmatif. Yang keempat adalah yang berikutnya adalah kita perlu adanya pembelajaran lebih lanjut mengenai evaluasi. Ya, berikutnya adalah, kita masuk ke poin yang pertamanya ya, performance analysis. Apa itu performance analysis? Performance analysis adalah merupakan langkah pertama dalam model peningkatan kinerja atau HPT, Human Performance Technology. Proses ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengapa kinerja saat ini tidak sesuai dengan harapan atau mengidentifikasi peluang atau meningkatkan kerja. Ya, di sini untuk memulai segala hal kita perlu adanya, analisis kinerja dulu, apakah itu memberikan, peluang bagi kita atau tidak. Di sini perlukan skema bagaimana kita bisa, memahami peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan, kinerja kita. Ya, ini tahapan pertama, ini tahapan awal yang sangat penting. Nah, di sini ada 4 tahap ya dalam, eee, performance analysis ya, langkah lebih detailnya, yaitu kita harus mengidentifikasi kebutuhan atau peluang, kita harus mengidentifikasi, kebutuhan-kebutuhan yang ada pada kita dan juga kita jadikan sebagai peluang. Kita harus memahami bahwa, eee, apa yang visi misi organisasi atau individu kita, itu sesuai dengan, eee, atau mempunyai peluang untuk kita membuka, eee, analisis atau membuka kinerja baru. Yang kedua adalah kita mempunyai tujuan analisis kerja. Ya, dalam human performance teknologi kita perlu untuk membuat analisis kinerja karena apa? Ya karena kita perlu menentukan batasan-batasan yang ada untuk menganalisis kinerja, eee, HPT, Human Performance Technology. Yang ketiga adalah identifikasi stakeholder, ya tentunya kita mungkin ada bekerja sama dengan stakeholder atau organisasi-organisasi lain, kita perlu identifikasi apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita juga. Yang keempat adalah kumpulan data, kita harus juga mengumpulkan data-data untuk meningkatkan performance analisis kita, ya. Terus juga kita, menganalisis gap
dan akar penyebab, ya, kita menganalisis, jarak antara kebutuhan dan keinginan kita, ya, dan kita juga harus menganalisis, penyebab dari gap tersebut. Yang keenam adalah integrasi strategi organisasi, kita perlu adanya integrasi untuk meningkatkan, eee, performansi organisasi kita, ya, kita perlu namanya integrasi strategi. Yang ketujuh adalah identifikasi hambatan, kita perlu memahami adanya kemungkinan hambatan yang akan terjadi dalam performance analysis. Berikutnya adalah kita perlu membuat dokumentasi hasil. Yang kedua adalah cost analysis. Cost analysis adalah langkah kedua dalam model peningkatan kinerja atau HPT, Human Performance Technology. Setelah melakukan analisis terhadap kebutuhan atau peluang, langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama dari kesenjangan kinerja yang diidentifikasi. Tujuannya adalah kita perlu mencari akar penyebab, yang pertama ya. Tujuan pertama kita perlu mencari akar penyebab, menemukan akar penyebab suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua adalah kita perlu memahami masalah, ya dalam Human Performance Technology kita perlu memahami, setelah mencari akar penyebab kita harus memahami masalah. Yang ketiga adalah kita menerapkan analisis dari adanya suatu penyebab, ya kita pelajari untuk mencegah permasalahan di masa depan. Yang ketiga adalah intervensi selection, design, dan development. Merupakan langkah ketiga dalam model peningkatan kinerja atau HPT, Human Performance Technology. Setelah melakukan analisis terhadap kebutuhan atau teknologi peluang kinerja, langkah selanjutnya adalah merancang dan mengembangkan intervensi yang dapat meningkatkan kinerja. Ya, ada contoh intervensi selection, design, dan development yang dapat dipilih. Yang pertama adalah pelatihan keterampilan, merancang program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang kedua adalah perubahan proses kinerja kerja. Setelah kita melihat adanya, eee, perbedaan, kita perlu atau kita melihat adanya hambatan, kita perlu ada perubahan proses kerja. Untuk apa? Untuk meningkatkan atau menerapkan perubahan guna mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari desain development yang kita pilih. Yang ketiga adalah implementasi teknologi baru. Kita mengadopsi dan mengembangkan solusi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan menyelesaikan masalah spesifik. Yang keempat adalah pemberdayaan karyawan. Kita harus mendorong pemberdayaan karyawan agar dapat memberikan peluang dan juga, tanggung jawab dalam pimpinan mengambil sebuah keputusan, ya. Yang keempat dalam Human Performance Technology adalah intervensi dan implementasi. Intervensi, implementasi, and maintenance adalah merupakan tahap keempat dalam model peningkatan kinerja atau HPT, Human Performance Technology. Setelah intervensi dipilih, dirancang, dan dikembangkan, tahap ini berfokus pada implementasi intervensi secara penuh dan memastikan pemeliharaan hasil yang dicapai. Nah, ada beberapa teknik intervensi implementasi. Yang pertama adalah komunikasi efektif. Bagaimana cara kita untuk menerapkan strategi komunikasi kita pada karyawan adalah dengan memastikan bahwa semua informasi terkait dengan perubahan-perubahan yang ada disampaikan dengan jelas kepada, karyawan, ya. Ini akan, meningkatkan, hubungan dan juga dapat menghindari suatu kesalahan. Yang kedua adalah pemantauan dan umpan balik. Kita mengukur dampak intervensi yang sudah dilakukan dan kita melakukan umpan balik dari karyawan dan evaluasi berkala terhadap pencapaian tujuan. Yang ketiga adalah pengelolaan konflik, mengidentifikasi dan menangani konflik yang mungkin muncul selama implementasi intervensi serta menyiapkan forum pencarian solusi. Yang keempat adalah keterlibatan manajemen. Kita perlu nih melihat bahwa, keterlibatan manajemen ini sangat mempengaruhi dalam meningkatkan, eee, human performance teknologi yang dimiliki oleh organisasi. Dukungan dan keterlibatan manajemen adalah kunci untuk suksesnya perubahan organisasi. Ya, ini yang paling penting ya, adanya keterlibatan dari manajemen.
Yang kelima adalah evaluasi. Ada beberapa tingkatan dalam evaluasi Human Performance Technology. Yang pertama, dari level yang ke 0, penggunaan tes awal, diskusi kelompok fokus pada objek, wawancara, diskusi pada organisasi atau individu-individu, mengon mengobservasi dan mengumpulkan umpan balik langsung dari peserta atau pemangku kepentingan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja, suatu organisasi dengan menggunakan Human Performance Technology. Yang kedua adalah kita bagi menjadi 2 level, summative evaluasi, dilakukan setelah intervensi selesai atau mencapai tahap tertentu. Ini mengukur hasil dan dampak intervensi terhadap kinerja individu atau organisasi. Yang ketiga dibagi menjadi 3 level ya, ada level 3, 4, dan 5, confirmative evaluasi, berfokus pada pengukuran dampak berjangka panjang dan korelasi antar intervensi dengan hasil kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang keempat adalah keterlibatan manajemen, analisis literatur, wawancara dengan pemangku kepentingan sangat penting untuk mendorong metodologi evaluasi yang luas yang digunakan selama seluruh proses-proses yang ada. Ya, itu dia, peningkatan atau model dari Human Performance Technology yang saya terapkan, untuk tugas analisis performansi jaringan. Nah, mengapa saya mengangkat ini? Karena analisis performansi jaringan sangat berhubungan erat dengan hubungan, eee, resource sumber daya manusianya. Ya, untuk itu bagaimana cara kita meningkatkan kinerja suatu organisasi atau individu adalah dengan kita memahami dan menyesuaikan suatu pemahaman dan juga hasil dari evaluasi kita, kita perlu membedah agar, eee, apa yang kita pakai untuk Human Performance Technology ini bisa menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi, ya. Itulah mengapa, Human Performance Technology ini sangat penting untuk, eee, analisis informasi jaringan, karena di sini ada penerapan-penerapan teknologi yang ada. Itu mungkin, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Selamat pagi.